Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dilanjut ceritanya, seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya yang sudah tekan tombol like. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 491, mereka pasti kembali. Larut malam, di lantai bawah di gedung 77 Universitas Kedokteran Ninghae. Setelah beberapa saat, kalian berdua segera naik dan menculik Chen Ya, lalu membawanya ke dalam mobil. Saudara Tang sangat mementingkan wanita ini, dan sepertinya ingin memberi hadiah kepada Wulong. Pemimpin itu memerintahkan kedua pria itu. Orang ini, Wulong, sangat beruntung bisa dianggap serius oleh saudara Tang. Seseorang berkata dengan kesal, "Mengapa kamu merasa tidak yakin? Saudara Tang dibawa pergi hari ini. Apa yang kamu lakukan?" Kami semua seperti orang lemah, berlutut di bawah sinar matahari dan mengonsumsi suplemen kalsium di perusahaan keamanan Bameng. Mengapa Wulong menyewa pengacara untuk menyelamatkan saudara Tang? Hanya karena ini, kami tidak sebaik yang lain, ucapnya dengan tatapan tegas namun hati lembut. Mengapa? Dua lainnya menghela nafas. Oke, ayo kita lakukan dengan baik dan berikan wanita itu kepada Wulong. Jika dia merasa bahagia dan bahagia, mungkin dia bisa memberi kita beberapa kata-kata manis di depan kakak Tang di masa depan. Dan kita mungkin disukai oleh kakak Tang. Wolkain. Mata kedua orang itu segera mengeluarkan panas yang membara. Bagus. Kedua orang itu turun dari mobil dan segera berjalan ke atas. Ada senyuman di mata pemimpinnya. Ini adalah kesempatannya untuk memberikan kontribusi di depan Wulong dan saudara Tang. Dia tidak boleh melewatkannya. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di lehernya, matanya tiba-tiba melebar, tubuhnya kaku seolah membeku, dan dia menatap lurus ke depan. Tidak berani melihat ke belakang sama sekali. Namun, orang tersebut menjadi pucat. Siapa yang mengirimmu? Suara dingin Oda Miki terdengar dari belakang pria itu. Di bawah pengaturan Ji Fei, dia diam-diam melindungi Chen Ya. Faktanya, hatinya sangat berkonflik. Dia tidak ingin melindunginya, tapi dia tidak tahu kenapa dan tidak bisa menolak. Aku hanya bertanya sekali, Oda Miki mengingatkanku. Saudara Tang Haiyang Tang dari perusahaan keamanan Wanseng. Apa yang akan dia lakukan? Menculik Chen Ya ini dan memberikannya kepada saudara baiknya Wulong. Setelah Oda Miki mendengar ini, dia berterus terang. Belati di tangannya terpotong tepat di lehernya. Sampai mati, saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Oda Miki segera turun dari mobil dan bergegas ke atas. Sekarang, Chen Ya di lantai atas mendengar ketukan di pintu. Karena itu rumah tua dan tidak ada pintu pengaman, dia tidak bisa melihat siapa yang ada di dalamnya, jadi dia membuka celah. Segera setelah saya membukanya, saya melihat dua pria asing. Saya segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mencoba menutup pintu dengan cepat. Tetapi pihak lain menendang pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Apa yang akan kamu lakukan? Chen Ya bertanya dengan ngeri. Temukan kamu seorang pria, salah satu dari mereka tertawa. Wajah Chen Ya penuh ketakutan dan dia hendak berlari menuju dapur. Pria lain melangkah maju dan meraih lengan Chen Ya. Tepat ketika Chen Ya ingin berteriak keras, tangan pihak lain menutup mulut Chen Ya. Jangan berteriak, jika tidak kami akan menghancurkanmu sekarang. Chen Ya menangis di dalam hatinya, bahkan jika dia ingin berteriak, dia tidak bisa karena mulutnya tertutup. Dia merengek dan masih ingin meronta. Tetapi orang lain telah mengambil stoking Chen Ya yang tergantung di gantungan, menutup mulutnya dengan satu, dan mengikatnya dengan yang lain.
Setelah mereka berdua menyelesaikan pekerjaannya, mereka melemparkannya ke tanah. Salah satu dari mereka melirik wajah Chenya yang berbentuk melon, dan senyuman jahat muncul di sudut mulutnya. Wanita ini memiliki sosok yang luar biasa. Aku hanya ingin memeluknya. Oke, bawa kami pergi secepatnya. Jika Angkor jatuh cinta pada kami dan mengetahui bahwa kami memiliki pikiran jahat, dia tidak akan membunuh kami. Pembicara pertama menunjukkan kekecewaan di wajahnya dan menatap Chenya. Sial, aku benar-benar memanfaatkanmu. Chenya merasa gugup dan takut saat mendengarkan apa yang dikatakan kedua orang itu. Mengapa kamu ingin menculiknya lagi dan lagi? Hatiku cemas dan ingin berjuang, tetapi tidak punya pilihan selain menanggungnya. Keduanya membungkuk untuk menjemput Chenya, ketika mereka tiba-tiba merasakan hembusan angin datang dari belakang. Keduanya sama-sama berlatih bela diri dan memiliki dasar yang kuat dalam kungfu. Jadi mereka secara naluriah ingin menghindarinya, namun mereka masih merasakan hawa dingin di leher mereka. Dan kemudian bayangan gelap seorang wanita melintas di mata mereka. Dan mereka menutupi leher mereka dengan tangan. Menyaksikan darah muncrat, mereka tidak bisa berkata-kata, dan tubuh mereka langsung terjatuh ke belakang. Chenya terbaring di tanah dan tertegun saat melihat darah mengalir dari Biao. Dia tidak membayangkan seseorang bisa membunuh seseorang dengan santai seperti membunuh seekor ayam. Mata Oda Miki tertuju pada Chenya, dan dia melihat mulutnya diisi dan diikat dengan stocking, dan tubuhnya menjadi sangat menarik. Jantungnya berdebar kencang, dan dia berpikir, dia ditundukkan oleh Ji Fei dengan cara yang sama hari itu, dan dia masih berpakaian sangat seksi. Abnormal, bukan laki-laki, Oda Miki mengutuk dalam hatinya, dan wajahnya menunjukkan kemarahan yang mendalam. Bah, dengan suara tersebut, stocking yang mengikat Chenya terputus, dan Chenya dibebaskan. Terima kasih telah menyelamatkanku. Chenya menjadi pucat dan berkata dengan ngeri. Lagi pula, melihat Oda Miki membunuh seseorang seperti membunuh seekor ayam. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, terima kasih pada Ji Fei, dia memintaku untuk menyelamatkanmu. Setelah Oda Miki selesai berbicara, dia segera menangani kedua mayat itu. Setelah menyelesaikan perawatan dengan cepat, dia berbalik dan pergi. Chenya meraih lengannya, kamu ingin pergi. Berpikir bahwa dua orang baru saja terbunuh di dalam rumah, dia merasakan jantungnya berdebar kencang dan merinding di sekujur tubuhnya. Apa maksudmu? Jika aku tidak pergi, apakah aku harus tinggal bersamamu? Oda Miki mengabaikannya dan langsung menghilang. Semakin Chenya memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Akhirnya, dia buru-buru berpakaian dan dilarikan ke rumah sakit pokok. Dia takut, setelah Oda Miki turun, dia melihat ketiga mayat di dalam mobil. Dia mengira Tang Haiyang dan yang lainnya telah menduduki Bameng, dan bahkan mendirikan kantor mereka di dalam perusahaan keamanan Bameng langsung berangkat. Di dalam perusahaan keamanan Bameng, Zhou Fenghua duduk di kursi tempat Yao Guangbiao pernah duduk. Dia baru saja memarahi Tang Haiyang lagi. Kesalahan yang dia buat di pintu masuk grup Zhao hari ini terlalu rendah. Tapi dia memuji Wulong. Memikirkan Tang Haiyang merampas perusahaan keamanan Bameng ini, saya merasa sangat cantik. Dia memandang Tang Haiyang dan bertanya, bagaimana urusan Chenya ditangani? Tang Haiyang berkata dengan cepat, saya sudah mengirim seseorang untuk pergi. Saya kira saya akan segera kembali. Zhou Fenghua mengangguk, keluarga Chen yang tidak kompeten, Chenya yang tidak kompeten, maka mereka sama sekali tidak kompeten. Melihat Wulong, Chenya sangat cantik,
jadi aku akan memberimu hadiah. Wulong dengan cepat berpura-pura tersanjung. Tidak, lebih baik memberikannya kepada saudara Tang. Tang Haiyang terkejut lagi. Wulong dipuji karena tidak sombong. Tapi kini dia tetap menghargai dirinya sendiri dan merasa cantik di hatinya. Saudaraku, ini wanita yang aku suruh kamu berikan kepadamu ketika aku keluar dari kantor polisi. Wulong pura-pura terkejut. Saat ini, klakson mobil terdengar di luar. Mereka pasti kembali, kata Tang Haiyang bersemangat. Bab 492 Sayang sekali aku tidak meledakkanmu Zhou Fenghua. Tang Haiyang dan yang lainnya keluar dan melihat sebuah mobil hitam diparkir di halaman. Ketika Tang Haiyang melihat mobil itu, dia segera mempercepat langkahnya. Ya, itu mobilnya. Mereka adalah orang-orang yang saya kirim untuk menculik Chen Ya. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan cepat menuju mobil. Wulong merasakan aura pembunuh dan aura mematikan di dalam mobil. Segera sadari hal buruk, saudara Tang, hati-hati. Sambil berteriak, dia dengan cepat melangkah maju, meraih Tang Haiyang, yang sedang berjalan cepat, dan menariknya kembali ke belakangnya. Tang Haiyang diseret dan terhuyung-huyung. Saat dia hendak marah, mobil tiba-tiba meledak dan langsung meledak di halaman. Ah! Segera teriakan anak buahnya terdengar di halaman. Saat mendengar suara mobil, ada yang langsung lari keluar. Akibatnya mobil meledak dan ia terluka di tempat. Mereka yang tidak terluka akibat ledakan menunjukkan ketakutan di mata mereka saat melihat pemandangan ini. Halaman itu dipenuhi ketakutan dan kematian untuk sesaat, dan satu-satunya suara hanyalah derak api mobil yang terbakar. Zhou Fenghua awalnya berjalan di belakang, tetapi karena dia mendengar Wulong berteriak, dia bereaksi dengan cepat dan bersembunyi di dalam rumah, sehingga dia tidak terluka. Punggung Wulong memar di banyak tempat dan dia dengan enggan bangkit dari tanah. Namun, dia segera melihat ke arah Tang Haiyang di bawahnya dan bertanya dengan prihatin, "Saudara Tang, apa kabar?" Wajah Tang Haiyang menjadi pucat, jantungnya berdebar kencang, dan ada ketakutan yang tak dapat dijelaskan di matanya. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir dia akan mati. Mengambil 2 napas tajam, "Sial, siapa yang melakukan ini? Saudara Tang, saudara-saudara kita semua terbunuh, dan sekarang mereka semua berlumuran darah." Seseorang bereaksi, berlari, melihat ke dalam mobil yang terbakar, dan berteriak keras. "Sial, aku harus membunuh mereka." Kemarahan Tang Haiyang langsung meledak. Zhou Fenghua keluar rumah dan melihat ke mobil yang terbakar, dengan kemarahan di wajahnya. "Jifei, kamu masih sombong saat ini? Apakah kamu tidak takut mati?" Meskipun dia tidak melihat bahwa Jifei yang melakukannya, dia menduga tidak ada orang lain selain Jifei. Tang Haiyang, pilihlah 10 saudara yang baik untuk pergi ke rumah sakit Pok Oe bersamaku. Sekarang Tang Haiyang sudah tenang. Dia memikirkan Jifei terlebih dahulu dan menunjuk ke orang-orang di sekitarnya. "Ayo pergi." Dirangsang oleh darah dan api, mata semua orang juga memancarkan cahaya yang sangat terang. Zhou Fenghua membawa mereka ke rumah sakit Boai. Demi keamanan, dia menelepon King Chang dan memintanya untuk segera ke rumah sakit Boai. Setelah King Chang menjawab telepon, wajahnya sedikit muram, alisnya berkerut, dan dia berpikir, apakah Jifei ini tidak menggunakan otaknya sama sekali? Apakah pengingat Anda tidak berguna? Saya tidak punya pilihan selain bergegas. Di dalam rumah sakit Pok Oe, Li Ruoxi telah kembali ke perusahaan karena dia sibuk dengan negosiasi kerja sama besok. Jifei sedang berbaring di tempat tidur,
dan lukanya kini telah sembuh di bawah budidayanya. Namun, integrasi kedua kekuatan internal tersebut belum selesai, dan upaya masih dilakukan. Tiba-tiba, pintu bangsal diketuk hingga terbuka. Liu Fei, teriak Chen Ya, dan berlari dengan panik. Ji Fei segera duduk dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chen Ya melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei dan menangis. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan dia tampak sangat ketakutan. Ji Fei tertegun sambil menangis. Dia mengatur agar Oda Miki melindunginya secara diam-diam. Setelah menangis selama 3 atau 2 menit, Chen Ya perlahan menjadi tenang. Menyeka air mata, seseorang akan menculikku malam ini. Ji Fei mengangguk, "Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu takutkan?" "Aku diselamatkan oleh seorang wanita berbaju hitam. Tapi... Chen Ya melihat sekeliling dengan panik, seolah ingin memastikan tidak ada orang di sana. "Tapi apa?" Ji Fei terkejut dan mengetahui bahwa wanita berbaju hitam yang dibicarakannya adalah Oda Miki. "Dia membunuh seseorang, membunuh 2 orang di kamarku." Ledakan, kepala Ji Fei berdengung, dan dia merasa menyesal di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa lupa mengingatkan Oda Miki untuk tidak membunuh siapapun. "Sekarang saya hanya tidak ingin membuat Zhou Fenghua kesal. Saya hanya ingin menjaga kedamaian di depan saya." Dia benar-benar membunuh seseorang. Bukankah ini mengolok-olok sarang semut? Tepat ketika dia ingin berbicara, Chen Ya dalam pelukannya tiba-tiba menjauh darinya. Namun, Chen Ya tidak ingin pergi, melainkan ditarik pergi. "WHO," Chen Ya melambaikan tangan dan kakinya dan berusaha bertanya. Ji Fei sudah melihat dengan jelas bahwa itu adalah Oda Miki. "Aku menyelamatkanmu, tapi aku tidak memintamu datang ke sini untuk mencari perlindungan." Ketika Chen Ya mendengar suara Miki Oda, tubuhnya gemetar, wajahnya dipenuhi ketakutan, dan dia menatap Ji Fei untuk meminta bantuan. Ji Fei terdiam melihat sikap dominan Oda Miki. "Terima kasih. Aku tidak butuh ucapan terima kasih palsu dan kosong seperti itu. Katakan padaku, apa yang bisa kamu ucapkan terima kasih padaku?" Oda Miki bertanya pada Ji Fei dengan suara dingin. Wajah Ji Fei menunjukkan ketidakberdayaan. "Untuk apa kamu ingin berterima kasih padaku? Katakan saja." "Menikahlah denganku?" Oda Miki bertanya dengan antisipasi di wajahnya. Ji Fei sangat ketakutan hingga dia hampir terjatuh di tempat tidur dan segera menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin." Wajah Oda Miki berkilat marah. "Kalau begitu, kamu berhutang pelukan padaku." Ini berhasil, Ji Fei langsung setuju. Dia takut untuk terus berbicara dan tidak tahu harus bertanya apa lagi. Chen Ya tampak tertegun dan menatap Ji Fei, ingin bertanya tentang Miki Oda. Ji Fei mengabaikannya. Yang dia khawatirkan sekarang adalah apa yang harus dilakukan Chen Ya jika dia lari ke sini karena dia takut. Dia menatap Oda Miki dan memohon sambil tersenyum masam. "Bagaimana kalau kamu bekerja keras dan membantu menjaga Chen Ya selama ini?" Mata Oda Miki hampir menatap tepat sasaran, dan mata Phoenix merahnya bahkan lebih besar dari sebelumnya. "Oh, Ji Fei, kamu sangat tidak tahu malu, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Kamu pikir aku ini siapa?" Serangkaian pertanyaan, Ji Fei tersenyum tak berdaya. "Aku baik-baik saja, aku akan pindah rumah besok." Chen Ya melihat Ji Fei dalam masalah dan berkata dengan cepat. Ji Fei Gang hendak mengangguk, "Tidak perlu pindah rumah, aku akan memberimu peti mati saja." Suara Zhou Fenghua yang dingin dan mematikan terdengar di pintu. Tubuh Chen Ya sepertinya dilengkapi dengan pegas.
dan dia buru-buru bersembunyi di samping Ji Fei dan melihat ke arah pintu. Oda Miki menegakkan tubuhnya dan menatap Zhou Fenghua yang masuk. Ji Fei berkata dengan dingin, "Kamu mengirim seseorang untuk menculik Chen ya?" "Ya, wanita jalang ini merusak perbuatan baikku. Keluarga Chen adalah pecundang dan tidak bisa menangani apapun dengan baik. Aku ingin mereka mati dengan cara yang buruk dan mendapat balasan." Tidak ada emosi dalam kata-kata Zhou Fenghua, dan penuh amarah. Chen Ya langsung merasakan hawa dingin di punggungnya. "Bukankah kamu dan ayahku pernah bekerja sama di masa lalu? Mengapa kamu menyerangku?" Aura pembunuh Zhou Fenghua melonjak. "Ayahmu adalah sampah, dan kamu bahkan lebih sampah lagi. Apa gunanya menyimpan sampah?" Kompleksitas dan ketegangan muncul di mata Chen Ya. Tang Haiyang menatap Chen Ya dan Oda Miki. "Siapa di antara kalian berdua yang membunuh anak buahku dan memasang bom di mobil?" Berpikir bahwa dia hampir terbunuh oleh bom, mata Tang Haiyang penuh dengan kemarahan dan kebencian. Ji Fei merasa otaknya berdengung. Oda Miki sangat kejam. Dia tidak hanya membunuh orang, tapi juga memasang bom di dalam mobil. Dia diam-diam menyalahkan Zhou Fenghua di dalam hatinya. Membunuh orang sudah cukup untuk merangsang Zhou Fenghua, jadi dia memasang bom di dalam mobil dan menjadi sangat gila sehingga dia tidak menginginkan nyawanya. Tidak heran Zhou Fenghua datang ke sini terlepas dari apapun dan datang untuk menyelidikinya. Sekarang dia sangat benci kalau tubuhnya belum bisa menyesuaikan diri dengan baik. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu sombong? Oda Miki sepertinya sama sekali tidak memperhatikan kedatangan Zhou Fenghua dan yang lainnya, dan berkata sambil mencibir, "Aku lepaskan, tidak takut, tenang seperti biasa." Tang Haiyang marah. "Pelacur, aku akan membunuhmu. Sayang sekali aku tidak meledakkanmu." Bersambung,